Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ibu, banyak yang mengira kalau sudah sembuh dari stroke pertama, berarti sudah bebas, sudah aman. Hati-hati, itu pikiran yang salah besar. Stroke itu bukan tamu yang datang sekali, lalu pergi. Kalau kita lengah, tahu-tahu dia datang lagi. Dan biasanya jauh lebih parah. Seperti kisah nyata narasumber kita hari ini. Dulu merasa badannya kuat-kuat aja. Makan sembarangan. Pusing sedikit dianggap masuk angin biasa. Tapi apa yang terjadi? Bukan sekali. Bukan 2 kali. Tapi 4 kali beliau dihantam stroke. Bayangkan. 4 kali tubuhnya harus menahan siksaan itu. Tapi alhamdulillah tekadnya untuk sembuh lebih besar dari penyakitnya. Dari kejadian itu, beliau bangkit mati-matian menjaga kesehatan. Dan buktinya, sekarang tensinya normal. Badannya bisa bergerak bebas lagi. Dan jauh lebih segar. Bapak Ibu, badan kita itu selalu ngasih kode bahaya. Tinggal kita mau denger apa enggak. Mau sekarang atau nanti. Atau tunggu ambruk untuk kedua kalinya. Ayo, mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjutkan Mas Adit. Terima kasih rekan saya Rahman Afri. Pemirsa, apa yang baru saja disampaikan tadi dapat menjadi pesan mendalam buat kita semua ya. Jangan merasa badan kita ini kuat-kuat aja. Pusing sedikit dianggap hanya sekedar masuk angin biasa. Kenyataannya terkena stroke. Pemirsa, hari ini telah hadir bersama kita ada 2 orang praktisi kesehatan. Ada Bang Paidon dan juga Mas Yohanes. Serta narasumber kita yang hadir untuk kedua kalinya di Go Healthy untuk bercerita pasca terserang stroke yang dulunya nggak bisa ngapa-ngapain, namun sekarang kesehatannya sudah kembali meningkat. Tapi sebelum itu pemirsa, kita simak dulu info sehat berikut ini. Pemirsa, berikut info sehat untuk Anda. Serangan stroke berulang dapat dihindari. Bagaimana menurut pendapat Mas Yo? Ya, jadi pemirsa menurut penelitian nih mengatakan bahwa sekitar 30% pasien ini dapat mengalami stroke berulang dalam kurun waktu 5 tahun. Artinya 4 orang yang terkena stroke ini satunya terkena stroke berulang. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama, tensinya tidak terkendali. Kemudian yang kedua, pola hidupnya tidak sehat. Kemudian yang ketiga, adanya gangguan jantung yang tidak ditangani dengan baik. Kemudian yang keempat, karena pola minum obat yang tidak sesuai dengan anjuran dokter. Ketika hal ini tidak dilakukan dengan baik dan benar, maka stroke itu bisa berulang. Jadi untuk menghindari stroke tersebut berulang, Anda harus mengontrol tensinya, gula darahnya, kolesterolnya, asam uratnya, pola hidup sehat, ikuti saran dari dokter. Dan perlu diingat pemirsa bahwa orang yang berulang stroke-nya, ini maka tingkat kecacatannya akan lebih parah dan bisa meningkatkan resiko kematian. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, pola hidupnya harus sehat dan kendalikan faktor pemicu komplikasi. Terima kasih informasinya Mas Yohanes. Selanjutnya saya mau lanjut berbicara dengan narasumber kita pemirsa. Apa kabar Pak Syah? Alhamdulillah, baik. Ya, baik. Pak Syah ini sudah kesekian kalinya terserang stroke berulang ya Pak ya? 4 kalinya. 4 ya, kali? 4 kali. Nah pemirsa, saya mau tanya, yang pertama saya mau tanya,
Pak Syah merasa lebih sehat mana? Yang kemarin kehadiran Bapak pertama kali di sini atau Ya, sekarang? sekarang jauh lebih sehat ya. Lebih nyaman ya sekarang. Alhamdulillah. Dulu seingat Bapak nih waktu pertama kali terserang stroke itu tahun berapa? Pertama kali saya tahun 2018. 2018. Lalu yang terberat tuh yang keberapa tuh Pak? Stroke yang keberapa ya? Yang terberat tuh yang mungkin tensi tinggi itu yang keempat ya. Yang keempat tahun? Ke tahun 2025 kemarin juga. Tahun 2025 agak pemirsa. terasa berat ya. Bisa diceritakan kembali tuh Pak, seperti Iya. apa kejadiannya Pak saat itu? Waktu itu saya ada rasa kesemutan, kebas-kebas. Dan tensi saya tuh 203/113 kalau tidak salah. tuh. Tinggi sekali. Tinggi sekali ya. Ya. Bapak maaf ya Pak, Bapak ini udah 4 kali berpengalaman mengalami stroke ya Pak. Iya, betul. Nggak mudah ya Pak. Betul. Yang paling berat apa Pak? Impact-nya? Apa yang paling berat Ya, Pak? itu yang paling berat dari fisik saya ya untuk jalan berat. Ya. Sampai yang Bapak rasain yang aduh bener-bener bikin Bapak down banget, Bapak nggak bisa ngapain aja tuh Pak, maaf Pak. Iya, seperti ya beban-beban ya. Kan beban berat udah nggak bisa, terutama jalan, sudah ada sesak ya. Kalau sering jalan pada stroke gitu, otomatis kegiatan berkurang ya, Mas. Jalannya kayak gimana? Boleh dicontohin Pak saat itu Pak? Maaf ya Pak ya. Jalan waktu pertama itu ya, Iya. jalan begini. Oh diseret. Seret, iya, biasa Kalau diseret. sekarang Pak? Sekarang alhamdulillah bisa lebih cepat. Ya. Alhamdulillah. Udah. Bisa lebih cepat sekarang alhamdulillah. Ini perubahan yang Bapak alami dan Bapak rasakan betul, ini semenjak Bapak rutin menggunakan teknologi laser Pak? Iya, semenjak 4 bulan yang lalu saya gunakan teknologi laser ini. Alhamdulillah, tensi saya juga sudah mulai normal. Dan saya pakai MS yang digetar di paha. Ya, itu yang mungkin yang mempengaruhi jalan saya lebih kuat ya. Jadi alhamdulillah jadi MS yang digetar tuh. Bapak kan rutin nih Pak pakai laser nih Iya. ya. Bapak bilang udah 4 bulan lebih nih. Iya. Kalau boleh ceritakan nih sama teman-teman pemirsa juga yang mungkin sedang membutuhkan perawatan seperti yang sedang Bapak alami. Apa aja nih manfaat yang Bapak rasakan sejak Yang saya pakai rasakan laser? dengan pakai laser ini, pertama tensi saya mulai normal Oke. di bawah 130. Kedua, jalan saya lebih kuat. Ya. Dan jongkok juga udah bisa sekarang alhamdulillah. Jongkok. Waduh, maaf nih Pak, bukannya nyuruh orang tua nih. Beneran nih Pak, bisa jongkok Pak? dicontohin Bisa Pak. jongkok. Saya penasaran Pak. Saya bisa jongkok. Oh iya loh. Jongkok lebih kuat. Sholat nggak masalah Pertama, sekarang sholat. alhamdulillah. Sholat bisa sekarang. Tadinya susah gitu. Ya lebih berat tadinya. Ya. Nah, dari hasil pemeriksaan yang lain seperti kolesterol, dulu itu paling tinggi berapa Pak? Dulu saya lupa. Dulu tinggi ya. Tinggi di atas 200 Di atas berarti ya. 200, iya. Setelah Sekarang- menggunakan teknologi laser berapa Sekarang Pak? terakhir tuh 135 apa ya? 135 berarti sudah 135 terkendali ya, ya Pak ya. terkendali ya. Kemudian asam urat Pak, dulu paling tinggi berapa? Asam urat, saya lupa juga tinggi juga. tuh Tinggi asam juga. urat, iya. Nah setelah pakai laser Pernah Pak, saya datanya, ya alhamdulillah itu sudah menurun. sudah normal. Menurun. Oke, Terus berarti ngilu-ngilu juga udah mulai hilang, ya Ada gula asam darah Gula darah Dulu bagus, berapa paling dulu tinggi hampir 180 lebih ya. Sekarang udah mulai setelah turun. pakai laser. 140-an sekarang ya. Oke, berarti Kira-kira. sudah terkendali semuanya ya Pak Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Dulu ada sempat keluhan di tangan katanya. Ya dulu lebih berat ya. Lebih berat. Sekarang, Sekarang aman? udah bisa lah. Wih, Saya nggak udah sekarang. bisa bergerak normal ya. Bapak juga sempat mengalami masalah pada jantung ya Pak? Iya, betul. Tahun berapa itu Pak? Saya di bypass jantung tahun 2023 Januari. 2023 Ya, saya di bypass jantung. Setelah pasca stroke di tahun 2022. 22 Oktober saya kena stroke. Akhirnya di tahun 2023 saya bypass jantung. Pasca Karena di sumbatan. bypass masih suka terjadi nyeri nggak di dada? Pasca bypass? Masih. Masih. suka Sekarang kena. bagaimana Pak? Alhamdulillah udah enggak. Iya. Ini beneran ya, Pak? Betul. Hasil echo kemarin di Rumah Sakit Hermina. Hasil echo saya bagus. Echo saya bagus di Hermina, iya. Luar biasa. Pakai itu. Oh iya. Karena saya rutin pakai malam mau tidur, sama pagi saya pakai Teknologi laser laser. itu, teknologi laser ya. Keluarga ngelihat perubahan Bapak Ya, bagaimana? senang ya. Anak-anak terutama. Terutama anak saya, makanya sekarang hadir ikut, sangat senang sekali, mendukung sekali. Iya. Ya. Gimana ngelihat perubahan Papa? Senang ya? Senang saja atau senang banget? Alhamdulillah. Ini terlihat dari hasil pemeriksaan ya, karena Iya. setelah
pasien menggunakan rutin teknologi laser, kita bandingkan nih, benar nggak perkataan tadi yang hasil pemeriksaan sebelumnya. Nah, sebelum menggunakan teknologi laser, asam uratnya di 9,9, ini tinggi. Setelah menggunakan teknologi laser, asam uratnya di 5,1, sudah terkendali. Kemudian berikutnya adalah tensinya. Sebelum pakai teknologi laser 155/78. Setelah menggunakan teknologi laser turun jadi 130/65. Berikutnya adalah gula darah. Gula darahnya dulu sebelum pakai laser di 185. Setelah menggunakan teknologi laser gula darahnya turun di 147 dan kolesterolnya dulu sempat di atas 200. Setelah menggunakan teknologi laser 149. Jadi senang nggak Pak melihat hasil-hasil yang sudah terkendali dan Bapak sudah bisa pulih lebih baik lagi? Atas izin Allah ya, dengan solusi pakai laser saya bisa lebih sehat kembali. Ya, pemirsa, hari ini kita belajar dari Pak Syah. Kenapa? Yang kita pelajari apa? Yaitu beliau sudah 4 kali kena stroke, tapi ya Tuhan Yang Maha Kuasa masih kasih umur panjang. Maka tadi dia bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan kasih kesempatan. Tapi kesempatan pun kalau Anda tidak ambil, Anda nggak dapat apa-apa. Apa yang dilakukan Pak Syah mungkin bisa juga Anda tiru untuk Anda lebih sehat. Apa yang beliau lakukan yang membuatnya berbeda yaitu penggunaan teknologi laser. Sebelum menggunakan teknologi laser, Pak Syah masih mengalami kesulitan untuk berjalan dan beraktivitas selama bertahun-tahun. Ya, jadi semua sudah dia kerjakan, fisioterapi sudah dikerjakan, makan obat sudah dikerjakan, tapi tidak ada improvement. Tapi begitu menggunakan teknologi laser, ada perbaikan. Apa perbaikan yang dilakukan teknologi laser adalah pertama, dia membantu proses membukanya pembuluh darah. Perangkat teknologi laser mungkin Anda lihat di pergelangan tangannya Mas Adit ya. Nah, perangkat itu memproduksi sinar laser. Nah, sinar laser itu ketika nanti dikenakan di pergelangan tangan, dia langsung kena ke arteri radialis dan arteri urnalis. Dan di situ dia membantu merangsang produksi molekul namanya oksida nitrit. Molekul oksida nitrit ini diproduksi oleh dinding dalam pembuluh darah. Nah, ketika dia keluar, walaupun diproduksi di pergelangan tangan, dia akan ikut beredar di seluruh tubuh. Yang dikerjakan adalah dia membantu membuka pembuluh darah. Seiring dengan bertambahnya usia, kemampuan tubuh memproduksi oksida nitrit berkurang. Demikian juga ketika terjadi penyumbatan pembuluh darah yang ada di sekujur tubuh, produksi oksida nitrit kita berkurang. Itu sebabnya ketika produksi oksida nitrit berkurang, tensi makin lama makin naik. Ketika Anda menggunakan teknologi laser, oksida nitrit ini diproduksi, maka pembuluh darah membuka. Konsekuensi logisnya apa? Tekanan darah bisa berkurang. Hal kedua yang dikerjakan oleh oksida nitrit pada tubuh kita, pada tubuh Anda ketika Anda menggunakannya adalah oksida nitrit ini nanti beredar di seluruh tubuh, dia masuk ke dalam sel tubuh pemirsa. Sel tubuh manusia, di liver, di jantung itu ada selnya. Nah, di dalam selnya itu ada organ kecil yang namanya mitokondria yang kerjanya itu membakar kalori. Nah, dia butuh oksida nitrit untuk proses pembakaran. Jadi oksida nitrit yang sama yang diproduksi tadi di pergelangan tangan ya, yang sama yang membantu menurunkan tekanan darah juga membantu meningkatkan pembakaran energi dalam tubuh. Dia masuk di dalam sel jantung kita, dalam sel otak kita, sel otot kita. Dia nanti membantu membakar gula darah. Sehingga dengan demikian, orang yang menggunakan teknologi laser akan merasa lebih segar badannya karena gulanya terpakai. Kedua, ketika gula terpakai, konsekuensi logisnya apa atau dampaknya apa? Tentu gula darah tidak menumpuk pada tubuh kita. Anda boleh berharap tubuh Anda bisa menjadi lebih sehat, lebih bugar untuk menjalankan kehidupan selanjutnya. Dan Pak Syah juga menggunakan intranasal yang di hidung. Benar ya Pak ya? Betul. Digunakan rutin ya Pak ya? Rutin. Nah itu bagus malam, Pak, ya. karena dengan menggunakan intranasal secara rutin, pembuluh darah yang ada di area kepala terkhusus di otak, ini dibantu dilancarkan dan dilebarkan. Sehingga fungsi otak dapat optimal kembali. Nah ini dapat bermanfaat untuk pemulihan sakit kepala, migrain, vertigo, dapat membantu pemulihan sinusitis, dapat membantu pemulihan pasca stroke dan mencegah stroke berulang, dan dapat mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Nah, Pak Syah ini kan sudah merasakan nih manfaat dari teknologi laser ya Pak ya, terbukti dari hasil pemeriksaannya. Betul, Nah, menurut Pak Syah nih, bagusnya teknologi laser itu digunakan sebelum stroke atau sesudah stroke Pak? Menurut saya kalau bisa sebelum stroke. Nah, jawaban yang tepat. Jadi kita harus menghindari terjadinya komplikasi. Salah satunya dengan menggunakan
teknologi laser yang digunakan sebagai upaya dari luar untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Tetapi dari dalam juga harus ada upaya yang dilakukan dengan cara mengkonsumsi suplementasi yang komposisinya lengkap. Ada 10 antioksidan, multivitamin, dan multimineral karena keduanya ini akan bekerja sama secara sinergis untuk dapat meningkatkan kesehatan tubuh kita, membantu menstabilkan tensi, kolesterol, gula darah, asam urat, dan menghindari terjadinya komplikasi. Jadi pemirsa, jangan tunggu nanti-nanti, kini saatnya Anda take action dengan menggunakan teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan. Dengarkan dan segera lakukan tindakan. Karena Akulaser ini pemirsa adalah pilihan yang tepat untuk kesehatan Anda dan keluarga. Sebagai upaya untuk mencegah dan mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunaan rutin bisa cegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemesanan Akulaser hanya di Gogomall ya. Melalui nomor yang muncul di layar TV atau Anda juga bisa langsung mengunjungi kafe showroom Gogomall yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation kami akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk Anda dan juga meningkatkan kesehatan Anda. Dan ingat, ini hanya ada di Gogomall karena Gogomall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen ya. Harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Ayo pemirsa, segera gunakan Akulaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy dan saat ini kami ada solusi sehat untuk Anda. Gerakan Passive and Assisted Range of Motion bagi pasien pasca stroke. Bagaimana gerakannya? Silakan Bang Paidon. Ya, Mas Adi, terima kasih. Dan pemirsa, range of motion itu adalah gerakan normal natural. Jadi pada penderita stroke karena seringkali tidak bisa bergerak, maka kita bisa bantu gerakin. Pertama, misalnya untuk tangan ya. Tangan kan ada jari-jari ya. Kita lakukan gerakan seperti ini kan. Ya, kita seperti mencengkeram, kemudian kita buka. Mencengkeram, buka. Kalau misalnya Anda menderita stroke di satu sisi, nggak bisa mencengkeram, kita bantu dengan tangan kita. Dan kemudian kita bantu dengan kita buka. Nah, ini namanya assisted. Ya, assisted. Nah, ini untuk jari tangan. Kemudian sekarang untuk lengan bagian bawah, forearm. Ada otot-otot yang namanya otot-otot fleksi. Fleksi itu nekuk seperti ini. Ya. Tekuk, lepas, tekuk, lepas. Nah, pada penderita stroke seringkali tidak bisa melakukan itu, maka dibantu. Ya, jadi fleksi. Jadi range of motion-nya dapat. Sehingga ini otot di sini, otot flexor namanya, itu bisa bergerak. Lakukan ulangi 10 kali 4 misalnya. Kemudian kalau flexor ini harus ada lawannya, ya. Extensor. Jadi posisinya seperti ini, nanti ini kita mau naikin. Pergelangan tangan kita naikin.
Nah ya, jadi ini nanti otot yang bekerja berbeda, otot-otot ekstensor namanya. Nah, kalau belum bisa bergerak nanti kita bantu. Ya, supaya dia mau bergerak. Dengan demikian otot kita bergerak ya dan mencegah terjadinya kontraktur. Kemudian otot-otot biceps ya, otot-otot biceps. Ini untuk fleksi. Misalnya seperti ini. Tapi karena penderita stroke ya, seringkali tidak bisa bergerak, kita harus mau bantu. Ya. Turun nggak bisa kita turunin. Naik nggak bisa, kita naikin. Nah, untuk otot deltoid di depan misalnya, dia nggak bisa ngangkat. Sementara normalnya harusnya bisa ngangkat. Nah, maka kita bantu, caranya taruh di depan, didorong dari bawah. Ya, turunin. Ya, dengan demikian otot Anda bisa terlatih dengan baik. Nah, untuk membantu otot ini berkontraksi, selain melakukan latihan, Anda bisa juga menggunakan tambahan yaitu berupa alat NMES. Neuromuscular Electrical Stimulation. Perangkat ini nanti dikenakan di otot-otot Anda khususnya yang punya masalah dalam pergerakan. Ya, misalnya ketika nanti Anda sudah pakai ada di otot-otot flexor dan otot-otot ekstensor. Otot biceps dan triceps. Jadi ketika Anda pakai secara rutin ini akan membantu untuk pemulihan. Apakah NMES hanya untuk penderita stroke saja? Tidak. Ini untuk orang-orang tua juga yang memang kebetulan sudah lama tidak berolahraga, bisa lakukannya untuk pencegahan. Demikian Mas Adit dan pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat dari saya. Terima kasih informasinya Bang Paidon, sangat bermanfaat sekali. Nah, saya mau tanya sama Pak Syah, berarti gerakan-gerakan yang tadi dilakukan atau dicontohkan oleh Bang Paidon sudah dilakukan ya Pak ya? Iya. Sudah ya, sebagai bentuk terapi juga ya Pak ya? Pak Syah sendiri setelah menggunakan teknologi laser nih Pak, saya mau nanya, untuk tidurnya bagaimana Pak? Saya lebih nyenyak ya. Lebih nyenyak, lebih cepat lebih tidur, cepat. ya. Jadi lebih mudah dan lebih mudah, berkualitas ya. Berkualitas. Ya, benar sekali Bangun bahwa juga bisa lebih cepat juga. Ya, jadi benar sekali bahwa tidur ini memegang peranan penting ya. Kalau kita runut dari pola hidup sehat, tidur ini adalah pola hidup paling utama. Tidur yang cukup dan berkualitas, pola makan yang sehat, olahraga teratur dan manajemen stres. Karena kalau orang kurang tidur, dampaknya itu adalah tensinya meningkat, gula darahnya meningkat, kolesterolnya meningkat, berat badannya juga bisa meningkat ya, dan resiko terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah, salah satunya stroke juga ikut meningkat. Nah, dengan menggunakan teknologi laser yang digunakan sehari 2 kali, ini pada malam hari akan membantu menstimulasi hormon melatonin, di mana hormon melatonin meningkat di dalam tubuh. Ini akan mempermudah untuk tidur dan tidurnya akan lebih berkualitas. Nah, pada saat tidur berkualitas ini penting karena proses metabolisme, pengaturan hormon, regenerasi sel terjadi pada saat tidur yang berkualitas. Dan pada pagi hari ketika menggunakan teknologi laser, yang distimulasi adalah hormon serotonin, di mana fungsinya adalah untuk meningkatkan energi dan memperbaiki mood. Jadi pemirsa, ayo ikuti langkah dari Pak Syah dengan menggunakan teknologi laser sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Tapi ingat pemirsa, dari dalam juga harus Anda cukupi dengan konsumsi suplementasi yang lengkap. Mengandung 10 antioksidan, multivitamin dan multimineral. Karena keduanya akan bekerja sama secara sinergis untuk dapat meningkatkan kesehatan tubuh Anda dan menghindari terjadinya komplikasi. Ayo mulai dari sekarang take action dengan menggunakan teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan. Pak Syah ini selain pernah mengalami stroke juga beliau di bypass. Di bypass itu artinya pemirsa pembuluh darah di jantung, arteri koroner namanya. Itu sebetulnya ada 2 cabang ya, kiri dan kanan. Nanti yang satu itu yang kiri nanti bercabang 2 lagi. Nah, kalau sampai di bypass artinya apa? Penyumbatannya sudah total, nggak bisa diganti dengan atau dipasangin ring. Nah, ketika Anda menggunakan teknologi laser, Anda bisa membantu mengurai gumpalan ini. Bayangkan di dalam gumpalan itu ada sel-sel darah dalam tubuh Anda, sel darah merah, sel darah putih, kemudian keping darah, kolesterol ada dalam gumpalan itu, trigliserida ada di situ, asam urat ada di situ, tidak bisa dibuang. Ya, gula darah tidak bisa diantar ke otot untuk dipakai. Jadi apa? Ini yang memicu penyumbatan pembuluh darah. Dengan Anda menggunakan teknologi laser, gumpalan ini diurai, kemudian darah bisa mengantarkan gula untuk bisa dipakai, sehingga tidak hanya
meningkatkan tenaga dan energi Anda, tapi juga mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Kolesterol bisa dipakai, asam urat bisa dibuang. Itu bisa Anda dapatkan ketika Anda mulai menggunakan teknologi laser. Dan ingat tadi Mas Yo sudah ingetin, tetap konsumsi suplementasi yang mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan untuk mendukung kesehatan kita dan mencegah komplikasi. Kenapa? Ya kadang-kadang kita manusia, ya kita ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang tidak sempurna. Seringkali kita lupa mengkonsumsi buah-buahan walaupun kita sudah tahu harus, tapi tubuh kita tuh nggak peduli, dia butuh setiap hari vitamin, mineral, dan antioksidan. Pakai konsumsi vitamin, mineral, antioksidannya sekarang juga, pakai teknologi lasernya supaya kesehatan bisa jadi milik kita. Baik buat sahabat-sahabat semua di mana saja berada, saya anjurkan untuk memakai teknologi laser sebelum kita kena stroke, sebelum kita kena serangan jantung. Untuk memakai laser itu solusi yang baik. Semangat, tetap semangat untuk sahabat-sahabat semua di mana saja berada. Ya. Makasih ya Pak ya. Sama-sama. Sehat selalu ya Pak. Salam Amin, untuk amin. keluarga. Amin. Ya, terima kasih Mas Yo juga Bang Paidon sudah bersedia memberikan informasi yang begitu bermanfaat bagi kita semua termasuk saya. Ya, pemirsa, cerita hari ini tentu bisa menjadi pelajaran bagi kita semua ya, bahwa pola hidup sehat itu memang harus dilakukan agar tetap sehat sampai kapanpun. Dan segera gunakan Aku Laser dari Gogomall, karena pelayanan Gogomall berskala internasional, telah tersertifikasi ISO 9001 dan mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomall yang sudah hadir selama lebih dari 10 tahun. Pemesanan Aku Laser hanya di Gogomall ya, melalui nomor yang muncul di layar TV, atau Anda silakan bisa langsung mengunjungi kafe showroom Gogomall yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation kami akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda pemirsa. Dan ingat, ini hanya ada di Gogomall ya, karena Gogomall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Ingat pemirsa, segera gunakan Aku Laser, atasi masalah kesehatannya, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih telah menyaksikan Go Healthy pada episode hari ini, dan sampai bertemu di episode-episode selanjutnya. Salam sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.